Selamat malam kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita mengulas pembentukan Kabinet Prabowo ya. Nah, pembentukan Kabinet Prabowo ini tentu saja didasari oleh beberapa hal ya. Hal yang pertama, orang melihat bahwa pembentukan Kabinet Prabowo lebih banyak didorong oleh upaya untuk membalas budi ya, atau di media itu sering dikenal dengan istilah Kabinet Gemoy. Nah, Kabinet Gemoy ini diinterpretasikan sebagai kabinet senang-senang, kabinet yang lebih banyak menampung tim sukses atau orang-orang dekat yang sudah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo ya. Nah, sehingga dengan demikian munculnya Kabinet Gemoy ini tentu saja kontradiktif dengan keinginan Prabowo ya untuk menciptakan kabinet jeken, kabinet kerja ke depan misalnya. Mungkin kerja ini lebih banyak diabaikan ya dibandingkan dengan kesenang-senangan, dan ini tentu saja nanti akan berimplikasi kepada beban anggaran negara yang sangat besar ya. Dan ini tentu saja ya, anggaran negara tidak banyak dipakai untuk kepentingan publik ya, kepentingan rakyat ya. Lebih banyak dipakai atau digunakan oleh kepentingan elit. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa pembentukan Kabinet Prabowo ini dengan 17 menteri yang latar belakangnya itu adalah menteri warisan pemerintahan Jokowi, maka kemudian kita melihat bahwa di dalam pembentukan Kabinet Prabowo lebih menekankan apa yang disebut dengan istilah kabinet bayangan, kabinet yang dimana orang-orang di belakangnya sebenarnya adalah orang-orang yang masih memiliki loyalitas dan kesetiaan kepada Jokowi ya. Sehingga ini yang disebut dengan istilah kabinet bayangan atau shadow government ya. Jadi pemerintahan yang di dalam menjalankan tugas nanti itu tentu saja memiliki dualisme ganda. Di satu sisi mereka setia dan loyal kepada Jokowi yang merekomendasikan mereka, di sisi lain mereka pasti tidak terlalu loyal 100% dengan Prabowo ya. Karena bagaimanapun ikatan-ikatan emosional mereka lebih besar kepada Jokowi sebagai orang yang selama ini memberikan rekomendasi kepada mereka untuk menjadi menteri di dalam pemerintahan Prabowo. Nah, kita melihat bahwa ada implikasi-implikasi yang serius ya terkait dengan pembentukan Kabinet Prabowo ini, terutama terhadap beban anggaran negara ya. Kita misalnya mengambil review ya dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies ya, CELIOS, yang memperkirakan ada potensi pembengkakan anggaran negara hingga 1,9 triliun dalam 5 tahun ke depan yang disebabkan oleh penambahan kementerian yang di dalam Kabinet Prabowo ya, dari 34 ditambah 12 menjadi sekitar 46 kementeriannya. Dan ini juga belum ditambah dengan nanti banyaknya ya, misalnya wakil menteri, kemudian kepala badan ya, belum lagi misalnya sampai di pembentukan dinas-dinas baru ya, atau pembentukan lembaga-lembaga baru di dalam pemerintahannya,
yang mesti dihitung semua, mulai dari pengadaan stempel lah ya, surat segala macam ya, yang termasuk personil ya, yang membutuhkan anggaran yang sangat besar ya. Nah, menurut Celios ya, angka triliunan tersebut belum termasuk beban belanja barang yang ditimbulkan akibat pembangunan fasilitas kantor atau gedung ya. Tidak hanya menjadi pemborosan fiskal, tetapi juga berpotensi memperlebar ketimpangannya, terutama kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya ya. Jadi ya kita akhirnya berpikir bahwa faktor utama di dalam menggerak perekonomian Indonesia itu adalah faktor negara ya. Jadi state-led economic ya. Jadi negara memiliki peran yang sangat besar ya. Elit itu memiliki peran yang sangat besar di dalam pembangunan nasional ya, bukan rakyat ya. Jika dilihat dari pola pembentukan kabinet dan juga cara ya di dalam mengeksekusi APBN, anggaran negara ya, yang notabene sebagian besarnya adalah menghidupi kelompok-kelompok elit ya, kelompok-kelompok oligarkis di dalam pemerintahan ya. Nah, Celios misalnya mengatakan bahwa meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi di dalam kementerian memberikan dampak ekonomi yang luas ya, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh para menteri, kemudian juga manfaat dari akses mereka terhadap kekuasaan. Nah, para calon pejabat yang memiliki bisnis ya, walaupun ini seringkali dilihat sebagai konflik of interest ya, atau konflik kepentingan, hal tersebut juga menciptakan ketimpangan baru di dalam masyarakat ya, terutama ketimpangan antara elit ya. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini di bawah pemerintahan Jokowi, setiap tahun hampir terjadi penurunan kelas menengah ya, dari rata-rata sekitar 1 juta setiap tahunnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelas menengah sulit untuk menjadi orang kaya baru di Indonesia ya, dan memiliki kerentanan untuk jatuh ke dalam kemiskinan ya. Nah, Prabowo sendiri mengatakan sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif ya. Walaupun ini kita bantah ya, karena Indonesia yang luasnya relatif kecil daripada India, kemudian China, justru memiliki jumlah kementerian lebih banyak ya dibandingkan dengan Tiongkok ya. Kita sudah singgung ini di video Goris Silent TV beberapa waktu yang lalu ya. Misalnya Amerika Serikat dengan populasi sekitar 346 juta orang itu hanya memiliki 15 kementerian ya. Kemudian juga Cina itu hanya memiliki 21 kementerian ya. Padahal populasi mereka itu 1,4 miliar ya. Nah, Indonesia dengan 275 juta itu memiliki 46 kementerian, jauh dibandingkan dengan negara yang kita sebut tadi ya, Amerika dan China ya, atau Tiongkok ya. Nah, peneliti Celios Jalauddin Muhammad mengatakan bahwa mayoritas nama yang dipanggil Prabowo untuk mengisi kabinet berasal dari politisi dengan proporsi 55,6% atau 60 dari 108 kandidatnya. Nah, proporsi profesional teknokrat hanya sekitar 15,7% atau 17 orang ya. Kemudian disusul dengan kalangan TNI Polri dengan proporsi 8,3%, pengusaha 7,4%, tokoh agama 4,6%, dan selebriti 2,8% ya, dan hanya 5,6 yang berasal dari kalangan akademisi ya. Ini menunjukkan bahwa faktor penggerak utama di dalam pembentukan kabinet Prabowo itu adalah faktor politik ya, bukan faktor
ekonomi ya, atau orientasi pada kinerja ya, tetapi lebih berorientasi pada politik ya. Nah, Selyos melakukan perhitungan estimasi peningkatan beban koalisi gemuk Kabinet Prabowo berdasarkan gaji dan tunjangan menteri yang mencapai 150 juta per bulannya, serta gaji dan tunjangan wakil menteri 100 juta per bulan. Lalu ada juga anggaran operasional diasumsikan 500 juta per bulan per menteri atau wakil menteri ya. Nah, setelah Presiden Joko Widodo dengan 34 kementerian dan 17 wakil menteri membutuhkan biaya anggaran mencapai 387,6 miliar per tahun ya. Nah, pada era Prabowo dengan asumsi 49 menteri dan 59 wakil menteri membutuhkan anggaran biaya 777 miliar per tahun ya. Nah, dengan begitu terdapat estimasi peningkatan anggaran mencapai 389,4 miliar per tahun. Dan proyeksi dalam 5 tahun akibat penambahan jumlah menteri dan wakil menteri itu sekitar 1,9 triliun rupiah ya, atau 1.947 miliar rupiah ya. Prabowo Subianto belakangan ini juga menyebut bahwa saya ingin membentuk kabinet yang didasarkan untuk memperkuat persatuan dan terpaksa ya, koalisinya besar ya. Dan Prabowo ya harusnya jujur juga untuk mengatakan bahwa pembentukan kabinet yang besar itu lebih banyak didasarkan karena kepentingan akomodasi politik ya. Mengapa harus akomodasi politik? Karena tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas politik nasional ya. Tetapi sebenarnya cara berpikir akomodatif ini bukan merupakan cara berpikir yang dibutuhkan pada saat ini ya. Saat ini cara berpikir yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya gerakan-gerakan elit ya, yang bahasa kita selalu sebut dengan istilah predatory state ini kemudian lebih ditinggalkan ya, lebih berorientasi kepada bagaimana memberikan proteksi, perlindungan dan juga peningkatan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat ya, sehingga kabinet itu bukan mengakomodasi politik tetapi lebih memberi kesempatan kepada mereka yang punya keahlian, punya kemampuan untuk melayani, mengurus dan mengelola kepentingan rakyat dengan baik ya. Sehingga kemudian ya, kata kunci sebenarnya dalam pembentukan kabinet Prabowo adalah bagaimana memilih ya orang-orang yang tepat yang bisa bekerja untuk kepentingan rakyat ya, bisa melayani rakyat, mampu merumuskan apa yang dipikirkan oleh rakyat. Demikian saja pemirsa Gurisadan TV. Jika Anda suka dengan video-video Gurisadan TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Katakan kepada teman-teman Anda bahwa Gurisadan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.